Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini amma ba'du. Qala al-mukhhtasiru hafidhahullahu ta'ala, al-hadithu tsani wal arba'una. Berkata Asy-Syaikh Muhammad bin Sulaiman al-Muhanna hafidhahullahu ta'ala dalam ringkasan beliau terhadap kitab Jami'ul Ulum wal Hikam karya Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala, beliau memasuki pembahasan hadis yang ke-42 dari Al-Arba'un An-Nawawiyah, di mana kandungan dari hadis tersebut, An Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala, beliau mengatakan, sami'tu Rasulallahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya bna Adam, ya wahai anak Adam, innaka ma da'autani wa rajautani. Yang sesungguhnya jika engkau memohon kepadaku dan juga berharap kepadaku, ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Ya niscaya aku akan mengampuni dosa-dosamu yang telah engkau lakukan dan aku tidak peduli. Ya bna Adam, ya wahai anak Adam, lau balaghat dzunubuka ananas samai. Ya sekiranya dosa-dosamu itu mencapai awan-awan di langit. Tsummastaghfartani. Ya kemudian engkau memohon ampunan kepadaku. Ghafartu laka. Ya niscaya aku akan mengampuni dosamu. Ya bna Adam, ya wahai anak Adam, innaka lau ataitani biqurabil ardi khotoya. Ya sesungguhnya jika engkau mendatangiku dengan membawa dosa sepenuh bumi. Tsumma laqitani la tusyriku bi syai'an. Dan engkau menemuiku dalam keadaan engkau tidak menyekutukanku dengan sesuatu pun. La ataituka biqurabiha maghfiratan. Niscaya aku akan mendatangimu dengan membawa ampunan sepenuh bumi pula. Rawahu Tirmidzi. Ya hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi wa qala haditsun hasanun. Dan beliau mengatakan hadis ini adalah hadis yang hasan. Asy-syarhu, penjelasan dari hadis ini, hadzal haditsu tafarrada bihi At-Tirmidzi. Hadis ini itu Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala itu bersendirian dalam meriwayatkannya. Wa isnaduhu la ba'sa bihi. Dan sanad dari hadis ini itu tidak mengapa. Tidak ada masalah dalam sanad hadis ini. Demikian pendapat dari Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala. Kemudian beliau melanjutkan, wa qad tadammana anna hadhil asbab ats-tsalatsata yahsulu bihal maghfiratu. Dan hadis ini itu mengandung atau terdapat kandungan bahwa ada 3 sebab yang dapat menjadi penyebab didatangkannya ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ahaduha, sebab yang pertama, ad-du'a'u ma'ar raja'i.
yaitu berdoa dengan penuh harapan. Ya, mengapa? Fa innad du'aa ma'murun bihi. Ya. Karena doa itu adalah sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa mau'udun 'alaihi bil ijabati. Dan doa itu Allah Subhanahu wa taala itu berjanji akan mengabulkannya. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ghafir ayat ke-60. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Rabb kalian berfirman, ya, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan mengabulkannya bagi kalian. Wa fis sunanil arba'ati, ya, dan dalam 4 kitab sunan, anin Nu'man bin Bashirin, ya, dari An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala. Ya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, innad du'aa huwal ibadatu. Ya, bahwa ya doa itu adalah ibadah. Tsumma tala hadhil ayata. Ya, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat tadi. Ya, yaitu ayat dalam surat Ghafir ayat ke-60. Kita lihat catatan kaki terkait hal ini. Akhrajahu Abu Dawud wa Tirmidzi wan Nasa'i fil Kubra wa Ibnu Majah. Qala Tirmidzi hadza haditsun hasanun shahihun. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi dan Nasa'i dan An-Nasa'i dalam kitab beliau Al-Kubra dan juga Ibnu Majah. Dan At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan hadis ini adalah hadis yang hasan sahih. Kita kembali ke atas. Lakinnad du'aa sababun muqtadin lil ijabati. Ya, akan tetapi doa itu bisa menjadi sebab yang dapat menjadi, atau doa itu ada sebab-sebab yang menyebabkan untuk dapat dikabulkan. Nah, apa? Ma'astikmali syara'itihi. Ya, selama disempurnakan atau dipenuhi syarat-syaratnya. Wantifa'i mawani'ihi. Ya, dan juga doa itu menjadi ada sebab yang berkonsekuensi untuk dikabulkan, ya, selama dijauhi hal-hal yang dapat menghalangi dikabulkannya doa tersebut. Wa min a'dhami syara'itihi, dan di antara syarat-syarat terkabulnya doa yang paling agung adalah hudurul qalbi, yaitu hadirnya hati ketika kita berdoa. Wa raja'ul ijabati. Ya, dan salah satu sebab terkabulnya doa itu adalah kita berharap, ya, berharap dengan harapan yang kuat bahwa doa tersebut akan dikabulkan. Kama kharrajahu Tirmidzi, sebagaimana diriwayatkan oleh At-Tirmidzi min hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabati. Ya, berdoalah kalian kepada Allah dengan keyakinan bahwa doa tersebut akan dikabulkan. Fa innallaha la yaqbalu du'aan min qalbin ghafilin. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima doa dari hati yang lalai. Ya, lahin. Ya, min qalbin ghafilin lahin.
Ya Allah tidak akan menerima doa dari hati yang lalai dan lengah. Kita lihat catatan kaki terkait hadis ini. Akhrajahu Tirmidzi. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Wa fihi, dan di dalam perawinya itu ada Shalihunil Murri. Ya, terdapat Shalih Al-Murri. Wa huwa dha'ifun. Dan Shalih Al-Murri ini itu adalah periwayat yang atau perawi yang lemah, dha'if. Lakin qad hassana Syekhul Albani hadzal haditsa li ghairihi. Akan tetapi Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala itu menghasankan hadis ini dengan penguat jalur yang lain. Kama fi Shahih At-Targhib wa At-Tarhib, sebagaimana dapat dilihat dalam kitab beliau Shahih At-Targhib wa At-Tarhib. Kita kembali ke atas. Walihada nuhiyal abdu an yaqula fi du'aihi, dan oleh karena itu seorang hamba itu dilarang ya mengatakan dalam doanya Allahumma ghfirli in syi'ta. Ya, wahai Allah, ya ampunilah aku jika engkau menghendaki. Ya. Walakin liya'zimil mas'alata. Ya, walakin liya'zimil mas'alata. Akan tetapi hendaklah ia bersungguh-sungguh dalam ya berdoa, dalam meminta. Fa innallaha la mukriha lahu. Ya, karena ya tidak ada yang dapat ya memaksa Allah. Ya. Kita lihat catatan kaki terkait hadis ini. Akhrajahul Bukhari wa Muslimun. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim. Wa huna yahsunut tanbihu ila khata'in syai'in. Ya, maka di sini ini tempat yang baik ya untuk memperingatkan atau memberikan peringatan terhadap kesalahan yang sudah tersebar di kaum muslimin. Huwa anna katsiran minan nasi, ya, karena di luar sana itu banyak manusia yang idza arada an yad'u li akhihi fi wajhihi, yang jika seseorang itu ingin mendoakan ya kebaikan bagi saudaranya di hadapannya, qala, ya, maka dia mengatakan jazakallahu khairan insyaallahu. Ya, semoga Allah membalasmu dengan kebaikan ya jika Allah menghendaki. Au Allahu yuwaffiquka insyaallahu. Ya, atau ya semoga Allah memberikan kepadamu taufik ya jika Allah menghendaki. Wa nahwu hadhihi da'awati, ya, dan yang semisal dengan doa-doa ini. Wa hadza minal manhiyyi anhu. Maka ini termasuk dalam perkara yang terlarang sebagaimana yang tercantum dalam hadis ini. Wal wajibu, dan yang wajib dilakukan oleh kaum muslimin adalah tajridud du'ai min lafdzil masyiati. Itu mengosongkan doa dari lafaz-lafaz tadi, ya masyiah seperti insyaallahu, insyi'ta dan lain sebagainya. Ya, seharusnya doa itu dikosongkan dari lafaz-lafaz seperti itu. Amalan bihadzal hadithi, ya, untuk mengamalkan hadis ini. Wa ma warada fi ma'nahu, dan juga mengamalkan hadis-hadis yang datang yang memiliki makna serupa dengan ini. Wallahu a'lamu. Ya. Kita kembali ke atas. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, ya, dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innaka ma da'autani wa rajautani, ya, sebagaimana yang diriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala, innaka ma da'autani wa rajautani, ya, sesungguhnya bila engkau memohon kepadaku dan berharap kepadaku, ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali.
niscaya aku akan mengampuni dosa-dosamu yang telah engkau lakukan dan aku tidak peduli. Yakni, ya, dan maksudnya ala kathrati dzunubika wa khotoyaka. Ya, walaupun dosa-dosamu demikian banyak dan kesalahanmu juga demikian banyak. Wala yata'adzamuni dzalika. Ya. Allah tidak akan membesar-besarkan hal tersebut. Ya. Wala astakfiruka, ya, dan aku Allah Subhanahu wa taala, wala astakfiruhu, dan aku tidak menganggap, atau maaf, wala yata'adzamuni dzalika. Ya, hal tersebut ya tidak akan dibesar-besarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga wala astakfiruhu, dan Allah Subhanahu wa taala juga tidak akan ya menganggapnya itu banyak. As-sababu tsani lil maghfirati, ya, dan sebab yang kedua bagi ampunan yaitu al-istighfaru, yaitu membaca istighfar, ya, atau beristighfar. Walau 'azumatiz dzunubu, ya, walaupun dosa-dosa itu sedemikian besar. Wa balaghat ananas samai, ya, dan mencapai ananus sama. Maksudnya apa? Wa huwa as-sahabu. Ya, maksudnya itu adalah awan. Kemudian wal istighfaru, ya, dan yang dimaksud dengan istighfar itu adalah huwa thalabul maghfirati. Yang dinamakan istighfar itu adalah memohon ampunan. Wal maghfiratu, dan yang dimaksud dengan maghfirah hiya wiqayatu syarridz dzunubi, yaitu dilindungi, ya, terlindungnya dari keburukan dosa, ma'a satriha, ya, bersama dengan ditutupinya doa tersebut. Wa afdalu anwa'il istighfari, ya, dan jenis istighfar yang paling baik itu adalah an yabda'al 'abdu bitsana'i 'ala rabbih, yaitu dengan memulai istighfar tersebut dengan memuji Rabb-nya. Tsumma yuthanniya bil i'tirafi bi dzambihi. Ya. Kemudian yang kedua itu dia ya mengakui dosanya. Tsumma yas'alallahal maghfirata. Kemudian baru dia memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kama fi hadits Shaddad bin Ausin, ya, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu, anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, sayyidul istighfari an yaqulal abdu. Ya, penghulu istighfar atau istighfar yang terbaik itu adalah seorang hamba mengatakan, Allahumma anta rabbi. Ya Allah, engkau adalah Rabbku. La ilaha illa anta. Ya, tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan engkau. Khalaqtani wa ana abduka. Engkaulah yang menciptakanku dan aku adalah hambamu. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Ya, dan aku akan menepati ya janjimu, aku akan menetapi ya, aku akan menetapi janjimu, yaitu dalam perintah dan juga larangan, sebagaimana yang aku mampu. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Aku memohon perlindungan kepadamu dari keburukan apa-apa yang aku perbuat. Abu ulaka bi ni'matika alayya. Ya. Dan aku ya datang kepadamu dengan membawa kenikmatan yang engkau anugerahkan kepadaku. Wa abu ubi dzambi, dan aku datang kepadamu dengan membawa dosaku. Faghfirli, maka ampunilah dosaku.
fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Karena sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa melainkan Engkau. Kharrajahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Ya, kita lihat catatan kaki, akhrajahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Wa min anwa'il istighfari, dan di antara jenis istighfar, an yaqulal abdu, ya, seorang hamba mengatakan astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Ya, harusnya marfu ya. Astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Aku memohon ampun ya kepada Allah, ya, zat yang tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan Dia, yang maha hidup lagi Al-Qayyum yang mengurus makhluknya, dan aku bertaubat kepadanya. Wa qad ruwiya 'anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan telah diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam anna man qalahu ghufira lahu. Ya, bahwa siapapun yang mengucapkan doa tersebut itu akan diampuni dosanya. Wa in kana farra minaz zahfi. Ya, walaupun dia melarikan diri dari perang. Ya, padahal kita mengetahui melarikan diri dari perang itu termasuk ya dosa yang besar. Ya. Kharrajahu Abu Dawud wa Tirmidzi. Hadis ini itu diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Kita lihat catatan kaki terkait hal ini. Ya, akhrajahu Abu Dawud wa Tirmidzi. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Qala al-Mundhiri isnaduhu sahihun muttasilun. Al-Mundhiri beliau mengatakan ya hadis ini sanadnya sahih dan muttasil, yang bersambung sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kembali ke atas. Wa fi sahihil Bukhari, dan dalam Sahih Al-Bukhari, an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, wallahi, ya, demi Allah, inni la astaghfirullaha wa atubu ilaihi fil yaumi aktsara min 70 marratan. Sesungguhnya aku memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertaubat kepadanya dalam satu hari itu lebih banyak dari 70 kali. Kita lihat catatan kaki. Akhrajahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari. Wa fi sahihi Muslimin, dan di dalam Sahih Muslim, anil Agharril Muzani, ya, dari Al-Aghar Al-Muzani, ya, radhiyallahu anhu, anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, innahu la yughnanu ala qalbi. Innahu la yughanu ala qalbi. Ya, sesungguhnya ya terdapat keluputan dalam hatiku. Wa inni la astaghfirullaha fil yaumi mi'ata marratin. Dan sungguh aku yang memohon ampun beristighfar kepada Allah dalam satu hari itu sebanyak 100 kali. Ya, dalam sehari. Kita lihat catatan kaki, akhrajahu Muslimun. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Kemudian ada keterangan wa qauluhu innahu la yughanu ala qalbi. Yang maksud dari innahu la yughanu ala qalbi, al-ghainu, maksud dari al-ghainu adalah al-ghaimu. Ya, keluputan.
arada ma yaghsha qalbahu minal futuri anidh-dzikri walinsyghali anhu bi umurin ukhra kannadhari fi masalihi ummatihi wa ghairiha. Ya, yang dimaksudkan itu adalah ya hatinya itu ya terdapat keluputan, maksudnya itu ya sering hatinya itu dalam keadaan futur ya dari mengingat Allah, dari berzikir, dan juga hatinya itu menjadi ya sibuk dengan perkara lain. Ya, karena Rasulullah SAW itu ya seperti kannadhari fi masalihi ummatihi, ya seperti misalnya melihat kepada maslahat-maslahat umatnya dan selainnya. Ya, padahal ini pun adalah tugas Rasulullah SAW, perkara yang mulia. Namun ternyata kemudian beliau futur dari berzikir kepada Allah, itu dianggap sesuatu yang luput. Qalahun Nawawiyyu fi syarhihi, sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam syarah beliau. Ya, kemudian kita lanjutkan. As-sababu tsalitsu min asbabil maghfirati, dan sebab yang ketiga dari penyebab diampuninya dosa, at-tauhidu, yaitu tauhid. Wa huwas sababul a'dhamu, dan ini merupakan sebab yang paling agung. Faman faqadahu faqadal maghfirata. Barang siapa yang terluput dari tauhid, maka dia akan terluput dari ampunan. Wa man jaa'a bihi faqad ata bi a'dhami asbabil maghfirati. Dan barang siapa yang memohon ampun kepada Allah dengan membawa tauhid, maka dia telah mendatangi Allah dengan sebab ampunan yang paling agung. Faman jaa'a ma'at tauhidi bi qurabil ardi wa huwa mil'uha, maka barang siapa yang mendatangi Allah ya dengan dosa sepenuh bumi ya, dan mendatangi dengan membawa tauhid, ya wa huwa mil'uha aw ma yuqaribu mil'aha, ya wa huwa mil'uha aw ma yuqaribu mil'aha, yaitu maksudnya bi qurabil ardi itu adalah sesuatu yang sepenuh bumi atau yang dekat dengan nilai tersebut. Khotoya, ya membawa dosa atau kesalahan sepenuh bumi. Laqiyahu bi qurabiha maghfiratan. Ya, maka Allah akan membawa ampunan sepenuh bumi juga. Lakinna hadza ma'a masyiatillahi jalla jalaluhu. Namun tentu saja hal ini itu bergantung pada kehendak Allah jalla jalaluhu. Fa in syaa'a ghafara lahu. Ya, jika Allah menghendaki maka Allah akan mengampuni baginya. Wa in syaa'a akhadhahu bidzunubihi. Akan tetapi jika Allah menghendaki maka Allah akan ya menghukumnya karena dosa-dosanya. Tsumma kana aqibatuhu alla yukhallada finnari. Ya. Akan tetapi pada akhirnya dia tidak akan kekal di dalam api neraka. Bal yukhraju minha. Ya, bahkan dia akan dikeluarkan dari api neraka. Tsumma yudkhalul jannata. Ya, kemudian dia dimasukkan ke dalam surga. Hadza akhiru ma dzakarahu asy-syaikhu minal ahadithi fi hadzal kitabi, ya. Hadza akhiru ma dzakarahu asy-syaikhu minal ahadithi fi hadzal kitabi. Ini merupakan akhir yang disebutkan oleh asy-syaikh, maksudnya adalah Al-Imam An-Nawawi, yang ada dalam hadis-hadis kumpulan yang ada dalam Al-Arba'un An-Nawawiyah. Ya, kita mengetahui bahwa Al-Arba'un An-Nawawiyah yang dikarang oleh Al-Imam atau dikumpulkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala itu berjumlah 42 hadis. Maka hadis ini adalah hadis yang terakhir, akhir. Wa nahnu, dan kami, ya maksudnya adalah Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala, bi'aunillahi wa masyiatihi, ya, dengan pertolongan Allah dan kehendaknya,
nadhkuru tatimmatal khamsina haditsan. Ya, kami akan menyebutkan penyempurna atau pelengkap hadis yang tadinya 42. Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali menambahkan 8 supaya pas 50. Ya. Minal ahaditsil jami'ati li anwa'il ulumi wal hikami wal adabi. Ya. Yang beliau melengkapinya dengan hadis yang mengumpulkan ya berbagai macam ilmu, ya hikmah dan juga adab. Wallahul muwaffiqu lis-shawabi. Ya hanya Allah yang memberikan taufik kepada kebenaran. Ya ini dijelaskan oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Sulaiman Al-Muhanna hafizahullahu ta'ala. Makna hadzal kalamil ladzi qalahul muallifu al-Imam Ibnu Rajab bin huna. Maksud dari ucapan Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala di sini, annal ahaditsal ma'rufata bil arba'in an-nawawiyyati, bahwa hadis-hadis yang dikenal sebagai al-arba'un an-nawawiyyah itu adalah yang 42 tadi, ya, atau wa'adaduha ithnani wa arba'una hadisan, yang jumlahnya itu adalah 42 hadis sampai hadis ini. Qad kamulat wa kamula syarhuha. Ya, dan sudah sempurna, ya sempurna 42 hadis dan juga sempurna penjelasannya. Wasayutimmul muallifu Ibnu Rajabin al-ahaditha hatta takuna khamsina hadithan. Ya, wasayutimul muallifu Ibnu Rajabin al-ahaditsa hatta takuna khamsina haditsan. Dan Ibnu Rajab dan penulis dari Jami'ul Ulum wal Hikam yaitu Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala itu akan menyempurnakan hadis-hadisnya menjadi 50 hadis. Ya, ditambah 8. Wa sayashrahuha, ya, dan beliau juga akan menjelaskan hadis tersebut. Fima baqiya minal kitabi, ya, dari yang tersisa dari kitab ini. Ya, nanti akan ada tambahan 8 hadis, ditambah dengan penjelasan beliau. Rahmatullahi wa barakatuhu alaihi. Ya, semoga ya Allah merahmati beliau dan memberkahi beliau karena ya, usaha beliau ini. Demikian wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.